Nah, di awal film, terlihat semua peserta sedang ketakutan mengingat kejadian di permainan sebelumnya. Dan setelah itu, datanglah petugas di tempat itu dan memberikan selamat, dan juga memberitahukan jumlah peserta yang berhasil lolos di permainan sebelumnya, yaitu berjumlah 201 peserta dari 456. Jadi, 255 orang ditembak mati alias gagal di permainan sebelumnya. Nah, karena semua peserta ketakutan dengan game yang nggak ngotak ini, si Sang-woo pun menolak dengan menyebutkan pasal 3 dari permainan itu, yang isinya, permainan bisa berhenti jika mereka semua setuju untuk berhenti. Oleh karena itu, pengambilan suara pun dilakukan. Tapi sebelum itu, ini petugas dengan pintarnya melihatkan hadiah uang hasil permainan ke para peserta. Ya otomatis, mereka semua berpikir dua kali untuk pengambilan suaranya. Dan saat pengambilan suara, si Sang-woo yang meminta permainan berhenti, dia malah memilih untuk melanjutkannya. Karena dia melihat hadiah uang yang akan didapatnya, yaitu jika dia menang. Skor pun sempat imbang, tapi akhirnya suara terakhir dari kakek-kakek santuy ini membuat mereka semua berhasil untuk berhenti dari permainan itu. Nah, setelah itu, lihat ini. Mereka pun menurunkan para pemain seperti membuang sampah sembarangan. Si Gi-hun ini diturunkan dengan si wanita pencopet yang bernama Kang Sae-byok. Gi-hun meminta tolong agar membantunya melepaskan ikatannya, dengan berjanji tidak akan menagih uangnya lagi yang dicurinya. Keesokan harinya, Gi-hun pun melaporkan kejadian itu ke pihak kepolisian. Tapi kepala kepolisian ini tidak percaya dengan laporan yang diberi Gi-hun. Karena saat itu, Gi-hun yang memberi nomor telepon si pria berjas itu, namun yang mengangkat adalah orang yang berbeda. Dan sesaat Gi-hun pergi, salah satu detektif bernama Hwang pun berbicara dengan kepala kepolisian ini, dan melihat kartu pengenal permainan itu. Saat itu juga, Gi-hun datang ke rumah sakit, karena ibunya terkena penyakit diabetes akut. Namun ibunya menolak untuk diobati, karena dia tahu kalau dia tidak memiliki cukup uang. Dan kembali ke detektif Hwang, saat itu dia mengunjungi kos-kosan kakaknya, karena kakaknya sudah menghilang berhari-hari. Dan saat di kamar kakaknya, dia melihat kartu pengenal yang sebelumnya dia lihat di kantor kepolisian milik si Gi-hun. Di sisi lain, terlihat si Sae-byok yang tengah berjanji dengan adiknya untuk membawa ibu mereka keluar dari Korea Utara. Dalam artian, si Sae-byok ini harus memiliki cukup uang untuk menyelundupkan ibu mereka. Kembali ke Hwang, dia pun langsung pergi ke kantor polisi untuk menanyakan kembali tentang si Gi-hun dan meminta alamatnya dengan beralibi kalau dia adalah kenalan lamanya. Di samping itu, Ali yang datang ke tempat dia bekerja untuk menagih gaji yang belum dibayarkan oleh bosnya. Nah, karena bosnya tidak mau membayar, Ali pun dengan paksa mengambil uang si bos ini, kemudian melarikan diri. Beralih ke Sang-woo yang sedang menelpon ibunya. Nah, si ibu ini selalu menyombongkan anaknya di depan orang-orang, padahal dia nggak tahu kalau anaknya banyak memiliki hutang. Sang-woo yang kepikiran dengan hutangnya pun didatangi oleh seseorang dari balik pintu, dan kemudian memberinya nomor kartu pengenal permainan itu lagi. Di sisi lain, Gi-hun yang sedang minum-minum dengan si kakek, yang sebelumnya juga ikut dalam permainan itu, akhirnya bercerita satu sama lain. Si kakek ini bercerita kalau dia memutuskan untuk kembali ke sana, karena dia sadar kehidupan di luar lebih menyiksa daripada di sana. Sementara itu, si pria bertato bernama Deoksu menyuruh anak buahnya mengumpulkan pasukan untuk mencuri uang di tempat permainan itu. Tapi sayangnya, si Deoksu malah dijebak oleh anak buahnya sendiri, karena Deoksu ini adalah buronan yang dicari mafia di tempat itu. 돈깔로 받아간다고 지금 여기까지 왔잖아. Nah, saat malam itu juga, mereka semua mendapatkan kontak pengenal permainan itu lagi. Dan karena mereka ini lagi sangat-sangatnya membutuhkan uang, kecuali si kakek yang hanya gabut, mereka pun akhirnya memutuskan untuk kembali ke permainan itu. Tapi saat itu juga, si Hwang pun mengikuti mobil yang ditumpangi Gi-hun dari belakang secara diam-diam. Dan episode kedua pun bersambung. Saya Wisnu selaku narator Aksara Film, sampai jumpa di episode berikutnya.